Tuhan melihat yang tak terlihat. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua pergumulan kita dapat dilihat oleh orang lain. Ada luka batin yang tersembunyi, ada rasa ditolak, ada hati yang diam-diam terluka. Seringkali kita tetap tersenyum di luar, tetapi di dalam hati ada kesedihan yang tidak terucapkan. Lea mengalami hal tersebut, saudara. Ia tidak dicintai seperti Rahel. Ia hidup dalam perbandingan dan penolakan. Namun di tengah keadaan seperti inilah, Tuhan tetap melihatnya. Dari bagian ini, saudara, kita bisa belajar bahwa Tuhan melihat apa yang tidak dilihat manusia. Mari kita membacanya di Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Nah, saudaraku, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Tuhan melihat hati yang terluka di ayat 31. Saudara, di dalam ayat tersebut kita membaca bahwa Tuhan melihat Lea tidak dicintai oleh suaminya. Manusia mungkin tidak memperhatikan, bahkan bisa mengabaikan. Tapi percayalah saudara bahwa Tuhan melihat dengan begitu jelas. Tidak ada luka yang tersembunyi baginya. Tidak ada kesedihan yang luput dari perhatian Allah. Ketika orang lain tidak melihatnya, Tuhan justru melihat lebih dalam. Karena itulah Mazmur 39 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati. Jadi saudara, Tuhan itu melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Dan yang kedua, Tuhan bekerja di tengah kekurangan kita. Di ayat 32 sampai 34. Lea mulai melahirkan anak-anaknya. Setiap anak diberi nama yang mencerminkan pergumulan hatinya. Keinginan untuk dicintai, diperhatikan, dan diterima. Ia masih berharap kepada manusia, masih mencari kasih dari suaminya Yakub. Nah, hal ini saudara menunjukkan bahwa dalam kelemahan dan kekurangan kita, Tuhan itu tetap bekerja. Proses iman memang seringkali tidak berlangsung secara sempurna. Ada kalanya melalui proses pergumulan yang cukup panjang, bahkan melelahkan. Namun saudara, ketahuilah bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan ketika hati kita belum sepenuhnya benar. Dan yang ketiga, Tuhan mengubah hati untuk kembali kepadanya. Di ayat 35. Ketika anak keempat lahir, Lea berkata, sekarang aku akan memuji Tuhan. Nah, saudaraku, di dalam
ayat ini kita bisa melihat ada perubahan dalam kehidupan tersembunyi Lea, dari yang sebelumnya mencari kasih kepada manusia, yaitu kepada suaminya, menjadi berubah berfokus kepada Tuhan. Ini adalah titik penting ketika hati yang terluka mulai kembali kepada Tuhan. Nah, saudara, Tuhan tidak hanya melihat, tetapi juga memulihkan dan meneguhkan hati. Alkitab menyebutkan bahwa di dalam Kristus Yesus kita menemukan kasih Allah yang tidak pernah gagal. Karena itulah Mazmur 146 ayat 5 berkata, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolongnya." Dengan demikian saudara, pemulihan sejati terjadi ketika hati kita kembali kepada Tuhan. Nah, saudaraku, mungkin hari ini kita merasa tidak dilihat, tidak dihargai, atau bahkan tidak dicintai oleh orang yang kita harapkan. Namun satu hal yang pasti saudara, Tuhan melihat apa yang tak dilihat oleh manusia. Ibrani 4 ayat 13 berkata, "Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya." Karena itulah saudara, mari percayalah. Tuhan melihat, memahami, dan memulihkan apa yang saudara alami. Meskipun orang lain tidak melihatnya, Allah melihat pergumulan saudara. Pertanyaannya, apakah saudara tak percaya bahwa Tuhan melihat pergumulan hati saudara? Apakah saudara masih mencari penerimaan dari manusia? Dan apakah saudara sudah belajar untuk memusatkan hati kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau melihat hati saudaraku. Bahkan yang saat saudaraku terluka dan merasa tidak dihargai. Ingatkan saudaraku ini Tuhan, bahwa Engkau peduli padanya. Pulihkan hatinya dan arahkan hatinya untuk kembali kepadamu ya Tuhan. Berkatilah dalam hidupnya, berkati juga dalam pekerjaannya, berkati juga dalam rumah tangganya, berkati cita-citanya bagi saudara-saudaraku yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihat setiap pergumulan saudara, menguatkan hati yang terluka, dan memenuhi hidup saudara dengan kasih-Nya dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bila membutuhkan doa, konseling, atau percakapan pribadi, saudara bisa hubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada renungan SKS selanjutnya. Shalom.